Baik Bapak Ibu Guru SD Negeri 28 Dangengpuri, luar biasa sekali kita bisa melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya di sini berperan sebagai CGP Rekognisi angkatan kelima dari program Guru Penggerak. Nah, pada kali ini di sesi 1 saya mengadakan 2 sesi. Sesi yang pertama ini 45 menit dan sesi yang kedua 45 menit yang akan diadakan hari Rabu. Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk mendiseminasikan konsep inti pemahaman budaya positif dan konsep inti yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, membagikan pengalaman terkait penerapan budaya positif di sekolah serta dapat memberikan inspirasi untuk mengimplementasikan budaya positif dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja isi dari budaya positif ini? Agenda agar Bapak Ibu mencapai tujuan tersebut, adapun agendanya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga workshop budaya positif sesi 1, ada beberapa teori ya, ada 7 teori. Pada kali ini kita akan mempelajari 4 teori. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, teori kontrol guru, kemudian refleksi terhadap diseminasi budaya positif, doa dan penutup. Nah, untuk yang pertama kali kita doa terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu Guru yang luar biasa hebat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan sampai di materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, untuk pembukaannya, sekarang coba pilih salah satu teman Anda. Mungkin Bu Sawitri mungkin bisa di sini. Ya, sekarang pilih salah satu teman Anda. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu temannya dulu. Silakan pilih biar cepat, waktunya dalam waktu 1 menit. Sekarang pilih satu rahasia yang Bapak Ibu anggap berharga, taruh di tangannya, di kepal. Rahasia yang menunjukkan nilai Bapak Ibu. Silakan pilih dulu ininya ya. Ada yang belum dapat? Ya, oke. Pilih salah satu rahasia yang anggap berharga. Nah, sekarang gantiannya. Dalam waktu 30 detik, tolong satu orang timer 30 detik, Bu Gekmas. Timer 30 detik. 30 detik. Ingat ya, yang ada di dalam sini adalah nilai yang Bapak Ibu anggap berharga, yang tidak boleh orang lain tahu gitu akan rahasianya. Jangan juga merupakan rahasia umum, pokoknya ini tidak boleh tahu pokoknya. Jangan rahasia umum ya, yang maksudnya teman-teman udah tahu semua kan enggak. Ini rahasia yang harus dijaga. Ya, sudah timernya dalam oke. Nah, dalam waktu 30 menit sekarang pergantian. 30 detik. Sekarang Bapak Ibu Guru yang satu misalnya tentukan dulu yang mana yang A yang B. Siapa jadi A, siapa jadi B? Oke. Nah, sekarang yang A tugasnya menjaga terlebih dahulu. Yang B, silakan yang B menghardik, menggelitik, mengintimidasi, memarahi, menawari sampai dia mau membuka kepalan tangannya. Ayo yang B buka kepalan tangannya. Tugasnya merayu yang A. Merayu, memukul, menghardik boleh, mengintimidasi, memarahi boleh. Mulai dari sekarang. Ayo silakan. Menggelitik boleh, nawarin ini boleh juga. Ayo. Mau dibuka nih rahasianya? Menggelitik boleh. Ya. Dimarahin boleh, kan ada yang marahin ya? Udah mati rasa. Gimana rasanya? Ya, tolong dirayu kuat
Ya, sekarang mungkin kembali ke depan lagi ya. Nah, sekarang siapa yang mengontrol? Coba satu orang mengemukakan pendapatnya. Apakah teman Anda membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang terbuka berhasil membuat temannya membuka tangan? Dan siapa yang memiliki hak penuh untuk melakukan kontrol? Tidak ada yang buka. Ya, coba siapa ya? Mungkin Bu Ge menjawab nomor 1. Teman saya tidak sampai membuka kepala tangannya. Dengan cara saya gigit, saya gelitiki. Yang memiliki hak penuh untuk melakukan kontrol ya orang itu sendiri, nih masing-masing orang itu. Baik, luar biasa, nih keren banget. Jadi siapa yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Apakah ini juga berlaku untuk anak-anak? Ini dikenal dengan choice theory. Jadi ini dikemukakan oleh William Glaser. Di sana ada beberapa ya. Jadi ilusi guru mengontrol siswa. Kalau ada guru yang kita mungkin masih memiliki paradigma bahwa kita sepenuhnya yang mengontrol siswa. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya tepat menurut William Glaser. Ya, itu tidak sepenuhnya tepat. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu juga tidak begitu akurat, karena takutnya anak-anak terlalu bergantung pada pendapat kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat orang berkarakter. Kadang guru sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya, oh kamu gak kasihan ya sama Bu Guru ya, Bu Guru udah capek-capek loh ngajar kamu. Nah itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu senantiasa selalu merasa buruk akan dirinya sendiri. Itu dia. Itu yang dikemukakan oleh William Glaser. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa jadi di masa yang akan datang permusuhan akan terbentuk. Jadi lima teori ini adalah teori dari William Glaser yang baru meninggal di tahun 2013 kemarin, seorang psikolog dari Amerika. Nah, mungkin kita ini jenjangnya berbeda ya saat masuk pendidikan guru sekolah dasar ataupun yang masuk S1 Universitas Terbuka gitu ya. Dulu itu kita dikenal dengan teori stimulus respon. Jadi teori stimulus respon itu seperti itu. Model berpikirnya menang kalah. Jadi kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita juga harus merubah paradigma kita. Paradigma kita sebagai guru, yaitu kita beralih ke teori kontrol sekarang. Teori kontrol di sana mengemukakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, sama seperti siswa. Hanya siswa saja yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kolaborasi dan konsensus, jadi kolaborasi kerjasama akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru dan model berpikir win-win solution. Nah, seperti apa itu? Di sini makna dari merdeka belajar. Merdeka belajar bukanlah merdeka yang sebebas-bebasnya ya. Jadi anak-anak tuh bebas, dia gimana kenah-kenahnya dia dalam belajar gitu. Mau dia belajar, mau dia enggak, bukan seperti itu. Merdeka belajar yang dimaksud dalam Ki Hajar Dewantara adalah di mana anak-anak itu dia mandiri di atas kakinya sendiri. Ya, jadi dia tidak perlu orang lain untuk mendisiplinkan dia karena dia sudah memiliki disiplin dari motivasi internalnya. Gitu. Jadi di sana merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia itu cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi cakap untuk memerintah dirinya sendiri, itu makna dari merdeka belajar. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
Sekarang itu ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Saya mungkin di sekolah itu di kelas itu baru melaksanakan kesepakatan belajar. Cuman sekarang kita akan bangun di sekolah itu membuat keyakinan sekolah. Peraturan itu masih tetap ada, hanya saja kita akan one step ahead, yaitu membuat keyakinan sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa. Contohnya begini, mengapa kita memakai helm kalau ke jalan raya? Supaya tidak ditilang polisi. Supaya keselamatan. Nah, keselamatan itu merupakan nilai universal. Kemudian, mengapa Bapak Ibu menjaga jarak dengan saya sekarang sampai 1-2 meter? Keselamatan diri sendiri ya, dan juga untuk kesehatan. Ya, jadi kesehatan itu merupakan nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini bukan berdasarkan pemikiran saya nih, tapi ini berdasarkan pemikiran dari William Glasser yang tadi yang mengemukakan teori pilihan. Kemudian Diane Goshen juga mengaitkan bahwa seseorang itu tentunya harus dikaitkan antara nilai kebajikan serta motivasi yang akan dibangun. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah kiri ada profil pelajar Pancasila. Banyak terdapat di sana nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Bisa juga dilihat di IBO Primary Years Program. Di situ bisa kita ambil nanti untuk nilai-nilai kebajikan universal. 9 pilar karakter, petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. The 7 essential virtues, the Virtues Project. Ini salah satu yang saya screenshot, ini banyak sekali. Jadi di sini sebenarnya bisa kita ambil, tidak semuanya kita ambil. Kita ambil yang perlu-perlu saja. Sesuai dengan karakter kita. Nah, sekarang kita refleksi dulu apa yang memotivasi guru untuk datang tepat waktu. Ada 3. Saya ingin mengetahui di sini sebenarnya ada 3 teori motivasi. Levelnya beda-beda. Kira-kira Bapak Ibu, mungkin Ibu Sri, kira-kira apa yang memotivasi Ibu untuk datang tepat waktu? Apakah karena kepala sekolahnya yang selalu melihat CCTV atau bagaimana? Ya, luar biasa sekali ya. Berarti Ibu sudah memilih motivasi yang ketiga, bukan hanya yang pertama. Jadi apakah karena hadir untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti masih nomor 1 teori motivasinya. Motivasinya itu masih bersifat eksternal dia. Kemudian apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan baik dari teman-teman gitu, dicap wih paling rajin gitu, bukan nih. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting ya. Jadi tindakan kita, karena kita itu sebagai role model, tentu saja kita harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak. Dan juga yang kita layani itu bukan institusi tertentu, tetapi memang anak-anak dan dan orang tuanya juga, gitu ya, swaka dharma. Nah, kalau nih ya, kalau siswa kita mendapatkan pertanyaan yang sama, kira-kira bagaimana jawaban siswa kita? Apa yang memotivasi anak-anak untuk datang tepat waktu? Kira-kira apa? Mungkin Bu Swintari, kira-kira apa yang memotivasi anak-anak untuk datang tepat waktu? Satu, dia tidak mau terlihat terlambat karena tidak teman-temannya ya, atau terlambat. Kedua, dia takut ketinggalan pelajaran. Ya. Saya juga begitu. Saya juga merasakan persepsi anak-anak itu paling untuk menghindari ketidaknyamanan gitu ya. Jadi berarti anak-anak kita, siswa-siswa kita itu masih berada pada motivasi eksternal.
Ya, berarti kita harus berjibaku nih mengubah mereka supaya mereka memiliki motivasi internal. Memang dari dalam dirinya, memang mau bangun pagi gitu. Saya berdialog dengan beberapa orang tua siswa kemarin, itu ada anaknya tuh bangun pagi sendirian. Nah, kalau sudah seperti itu, saya rasa di situ baru muncul yang namanya motivasi internalnya dia, karena dia ingin bahwa bangun pagi, semangat pagi, ketemu dengan temannya pagi-pagi, gitu ya, bukan untuk dimarah gurunya, gitu ya. Baik, tapi kalau di sini sebagian besar yang saya lihat adalah anak-anaknya itu udah pagi-pagi banget, bahkan jam 6.30 tadi saya masuk itu sudah rame sekolahnya. Nih, jadi semangat anak-anak untuk belajar luar biasa kalau di sini. Ya, sebenarnya yang penting dilakukan, sudahkah Bapak Ibu melakukan kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas ini seperti di sini, misalnya kerapian. Jadi anak-anak itu masih belum tahu apa arti kerapian. Jadi kita bisa buatkan nanti ada caranya lagi untuk kerapian itu seperti apa saja, model T, model Y itu nanti. Jadi diusahakan di setiap kelas itu memiliki kesepakatan kelas, sehingga anak-anak yang melanggar itu kita sebut memiliki identitas gagal. Dia itu bisa kita benahi tanpa memberikan naming ke dia. Misalnya, oh anak itu selalu terlambat gitu. Secara tidak langsung misalnya kita memberikan naming seperti itu di depan teman-temannya, nanti teman-temannya udah mencap dia yang seperti itu juga gitu. Jadi pembuatan kesepakatan kelas ini saya dengan anak-anak di kelas 6 kemarin. Kemudian ini konsistensi dari kita, ini luar biasa. Kita sudah bersepakat kemarin bahwa tiap pagi itu anak-anak harus ditem. Bahkan di sekolah-sekolah lain itu saya tidak melihat ngetem sampai sebegitunya nih. Kemudian ada hand sanitizer juga. Hanya sekolah kita saja yang benar-benar memakai temnya itu. Luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu sudah juga melaksanakan secara konsisten. Baik itu ada kepala sekolah maupun tidak ada kepala sekolah. Bahkan di sana sudah berinovasi dengan menerapkan kakak asuh kepada adik asuhnya ya. Jadi yang penting adalah adanya kesepakatan, kemudian komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Nah ini sudah tadi ya. Sekarang kita akan masuk ke dihukum oleh penghargaan. Ya. Nah, sekarang yang mendasari, mungkin ini perlu bertanya dalam hati sendiri ya. Apa yang mendasari segala tindakan yang Anda lakukan di SC28 Dangin Puri? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan hadiah, imbalan atau nama baik dari orang lain? Ataukah yang ketiga menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya? Ya saya yakin kok jawabannya pasti yang ketiga ya. Ada yang pertama? Nggak ada ya, karena kita sebagai role model. Nah, bagaimana jika tidak ada peraturan dari e-kinerja yang mengharuskan kita datang jam 7.15 gitu misalnya, atau tidak mengharuskan kita pulang jam atau 37,5 dalam seminggu. Kira-kira masihkah Bapak Ibu memiliki motivasi yang ketiga atau sudah berubah? Nah, itu dia. Kalau misalnya motivasi Bapak Ibu berubah, berarti gimana ya caranya sekarang? Supaya kita bersama-sama untuk tetap sesuai dengan yang ketiga, walaupun tidak ada peraturan dari e-kinerja yang 37,5. Kalau masih karena peraturan e-kinerja yang 37,5, Bapak Ibu masih berada di sekolah karena peraturan tersebut, berarti motivasi Bapak Ibu masih berada di 1 atau 2 saja. Sedangkan siswa-siswa kita memerlukan, dia itu anak-anak itu tulus ya. Jadi dia itu bisa melihat nilai kebajikan. Jadi tentunya kita harus memberikan role model kepada mereka, ada maupun tidak ada peraturan.
Nah, ini sekarang ada refleksi dari kasus. Silakan dibaca kasusnya. Kemudian dalam waktu 5 menit, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Nomor 1 dan nomor 2. Mungkin sambil bantu dibacakan, Ibu sudah. Siap ya Bapak Ibu ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya ya, nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Baik Bapak Ibu, sekarang ada kasus seperti itu. Ya, waktunya 1 menit ya untuk berkolaborasi dengan teman pasangannya tadi. Kira-kira tindakannya seperti apa? Bu Mas bisa dibantu untuk ininya ya, clocknya apa namanya, timernya. 1 menit.
Udah, sudah ya Mas waktunya? Oke, 2 menit. Baik, mungkin siapa yang belum ini ya? Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Terus bagaimana tindakan Pak Seno itu, apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Siapa yang ready untuk menjawab? Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Iva terus berdiri di depan ya. Berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya gitu. Di depan kelas. Siapa yang bisa? Bu Yanti mungkin. Kalau menurut saya setuju dengan tindakan Pak Seno, karena IPA itu walaupun kita kurang mampu bukan berarti kita tidak mau mencoba. Buktinya IPA itu kan malah dia menggambar, bukan berusaha untuk belajar. Tindakan Pak Seno ini termasuk ke konsekuensi dari ketidakinginan si IPA untuk belajar, bukan karena hukuman. Itu menurut saya. Kalau menurut saya tidak setuju dengan tindakan dari Pak Seno. Karena apa? Karena kita kan tidak tahu tingkatan anak itu gimana. Apakah dia masih sekolah dasar, SMP atau gimana? Ya, karena rasa malu anak-anak itu sangat keras. Ya, saat kita memberikan satu hukuman yang keras seperti itu, dia berdiri di depan kelas terus dengan menunjuk hidung diketahui teman, akan menjadi gini dia apa namanya ya, mentalnya itu down ya, traumat. Apakah itu nanti dia trauma di masa akan datangnya atau gimana, kita tidak tahu. Kadang rasa malu itu kan menyesat ya di hati, seperti itu ya, itu pendapat saya ya. Baik, kita akan lihat ya. Jadi sebenarnya tindakan dari Pak Seno itu mungkin kalau pendidikan ya, pendidikan itu ada dua, yaitu pendidikan zaman kolonial dan pendidikan di masa sekarang. Pendidikan di zaman kolonial itu adalah mungkin pendidikan yang pernah dirasakan oleh Pak Ketut mungkin sama Ibu ya. Jadi di zaman kolonial itu kamu harus bisa. Sebenarnya pendidikan di zaman kolonial itu bangsa Belanda itu mendidik orang Indonesia hanya perlu dengan tenaga kerja upah minimum tapi pintar gitu. Upahnya itu di bawah minimum tetapi pintar. Gimana caranya? Ya mereka dipaksa untuk belajar calistung. Itu pendidikan zaman kolonial. Dan kita pun mewarisi pendidikan itu. Untuk sekarang itu pendidikan abad 21. Jadi abad 21 itu kita harus merubah paradigma mulai dari budaya positif nih. Tadi misalnya buat kesepakatan gitu, misalnya ya keyakinan kelas nanti. Terus kemudian terkait dengan Pak Seno ini, iya dia salah ya. IPA itu dia menggambar, ya. Berarti kalau dulu mungkin
Kalau sekarang itu di abad 21 itu kita mencari apa maunya anak-anak. Jadi kalau dia sampai menggambar, terutama gambar tak di tangannya ya, saya gitu. Gambar dia di tangannya, berarti kita harus memikirkan bahwa kita lah yang kurang menarik, gitu. Kita yang kurang memberikan pembelajaran atau media yang menarik. Saya pun begitu. Saya pun masih kurang perfect kok, banyak banget. Dan kalau udah anak-anak nulis gambar-gambar itu berarti saya yang kurang menarik dalam memberikan pembelajaran. Jadi kita refleksi diri. Nah, sekarang yang lebih parahnya lagi itu dia itu teman-temannya menertawakan, tergagap, malu sampai luar biasa di depan kelas menunjuk hidung. Di depan kelas menunjuk hidung. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu dia malu luar biasa, itu penamaan karena apa namanya ya, imajinasi mereka itu apa yang namanya penamaan mereka tuh jangan sampai terus menerus. Dan kadang-kadang waktu SD, oh si itu ya, oh yang nggak bisa itu ya gitu. Jangan sampai seperti itu, dibully jadinya dia ya, dibully. Oke. Tindakan dari Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Iya, itu memang hukuman karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya pun begitu dulu kok. Saya gitu dulu pernah. Jadi dulu ya sebelum saya ke Amerika itu saya gitu juga. Saya ingin menjadi guru yang strength gitu. Cuma setelah saya ke Amerika saya udah mulai berubah paradigma dan ditambah lagi guru penggerak, mungkin saya udah beda banget jadinya. Karena apa? Sekarang yang penting itu adalah konsekuensi. Mungkin kalau dulu hukuman ya, hukuman itu berubah ke konsekuensi. Konsekuensi itu sekarang berubah ke restitusi namanya. Dan di konsekuensi itu kita harus adakan kesepakatan dulu dengan anak-anak. Dan kesepakatannya itu kadang memang sih dari guru ya. Kalau anak-anak tidak maksudnya main-main sampai ke depan itu nanti konsekuensinya apa ya? Kita bertanya ke anak-anak. Memang agak susah ya. Kadang-kadang anak-anak kan nggak bisa dengerin kita cuma sekali aja. Tapi at least kita berusaha dulu. Karena kita nggak tahu dunia kerja mereka di tahun 2044 atau 2030. 2044 saya pensiun ya. 2044 atau 2030 kayak gimana dunianya kita nggak tahu. Oleh karena itu kita sekarang bagaimana mengembangkan potensi yang mereka miliki, itu yang terpenting ya. Nah ini adalah salah satu contohnya di mana kita jangan lagi deh buat hukuman tetapi buat konsekuensi, dan bagaimana kita supaya kita meminimalisir konsekuensi supaya menjadi restitusi. Nanti kita akan ketemu dengan restitusi. Nah, ini mungkin perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tiba-tiba dan berdasarkan ide yang muncul di kepala kita, itu biasanya hukuman. Misalnya dia terlambat datang, kita kasih tahu dia untuk mungut sampah gitu, kan tiba-tiba tanpa ada kesepakatan kita sama anak-anak ya pada awalnya. Itu termasuk dalam hukuman. Terus melukai anak bukan hanya secara fisik aja, tapi secara verbal, kamu itu bodoh. Jangan sampai lagi nih. Jadi melukai anak-anak secara fisik dan verbal. Jadi bukan hanya anak-anak saja yang perlu kita ubah ya, tetapi kita sendiri juga perlu berubah dalam membelajarkan mereka. Baik itu tata cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi, persis seperti public speaking, harus bilang sayang. Kalau dulu mana pernah bilang saya, ayo nak kamu tuh gini gitu. Kalau saya, ayo sayang ini ya gitu, harus seperti itu. Ya, itu cara berkomunikasi. Kemudian motivasinya memang disiplin, tetapi disiplinnya akan bersifat eksternal dan jangka pendek. Sebentar aja, udah aja dia tamat, dia nggak akan hormat lagi sama kita. Ya, mungkin ketemu di jalan, untunglah aku nggak sama bu guru itu lagi. Ibu guru itu gini soalnya gitu, atau untunglah nggak sama pak guru itu lagi. Pak guru itu luar biasa gininya, gitu. Kemudian disiplin bentuk konsekuensi berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan
namun masih membuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Memang lebih bagus konsekuensi karena ada kesepakatan terlebih dahulu. Anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Misalnya kalau di kelas 6 misalnya, kalau dia berkata yang kasar, udah otomatis dia, anak-anak sudah tahu kan konsekuensinya, otomatis dia ngambil tikar, langsung duduk, langsung baca di pojok termenung. Itu dia. Itu saya baru menerapkan konsekuensi, belum merestitusi. Nah, sekarang disiplin yang diperlukan adalah disiplin restitusi, di mana anak-anak yang melanggar itu dikategorikan ke dalam identitas gagal. Jadi mereka gagal dalam membangun identitasnya sendiri. Kemudian restitusi itu adalah mengajarkan siswa untuk mencari solusi. Siswa yang mencari solusi sekarang, bukan dari kita. Gitu. Kemudian tetapi kita juga punya kok kewenangan untuk mengarahkan siswa agar mereka menemukan solusi yang tepat sesuai dengan masalahnya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan bagaimana memperlakukan orang lain. Mungkin contohnya yang kemarin itu saya sudah melakukan berapa restitusi ya kalau nggak salah. Saya sudah mencoba menerapkan 2 kali kalau nggak salah ya. Satu dengan anaknya Bu Wakapolda kemarin. Kalau yang lagi satu tuh dengan siapa ya? Ada anak kelas 6 ya, apa kelas 6 kayaknya yang di sini itu. Ya. 3 kali kalau nggak salah, sama Rasen lagi satu ya. Itu saya melakukan coaching dan restitusi. Memang dari dia sendiri, dari motivasi internalnya. Namun namanya juga anak-anak, kita harus selalu juga pantau. Saya juga selalu memantau, ada laporan lagi nggak dari Bapak Ibu guru terkait dengan hal-hal yang sudah saya berikan restitusinya. Tapi ternyata hal yang luar biasa terjadi, di mana anak-anak kelas 2C agak jarang berantem ya. Dari awalnya dia pukul-pukulan gitu ya, tapi nggak tahu juga ya. Tapi bapaknya bilang, nih Bapak Suryawan ketemu sama saya dan wajah beliau agak ceria sedikit karena teman-temannya sudah berjanji. Oh ternyata restitusi saya berhasil. Di situ saya merasakan, padahal hal yang nggak mungkin loh, hal yang nggak mungkin berhasil, saya pikir gitu loh. Ternyata lumayan berhasil sekarang. Tapi mudah-mudahan hal itu akan berhasil secara terus-menerus. Saya juga kelas berapa ya, anaknya itu ya, ibu itu ya, yang di sini itu juga saya mencoba melakukan restitusi, dan mudah-mudahan hal yang paling penting adalah supaya kita tidak ada lagi kekerasan di sekolah kita. Itu merupakan PR saya yang perlu kita bersama-sama melakukan restitusi di kelas. Restitusi nanti ada bagian-bagiannya. Itu kita akan pelajari di pertemuan kedua, dan Bapak Ibu merestitusi langsung teman pasangannya nanti. Ya, kita akan mencoba itu dan kita akan lakukan ke anak-anak kita yang bermasalah. Oke. Nah, ini identitas gagal dan identitas sukses. Maksudnya adalah ketika kita memberikan hukuman, anak-anak itu cenderung merasa lebih down dia. Itu maksudnya. Ketika setelah selesai hukuman, anak-anak tuh di rumah tuh akan merasa down. Saya sudah pernah mengalaminya ketika saya dulu ikut patroli keamanan sekolah. Itu ada guru yang terus marah-marah saja, padahal bukan kesalahan saya, tapi gurunya marah-marah aja. Karena kesalahan satu orang semuanya dimarah. Jadi sampai rumah tuh kepikiran loh, kok itu aja marah gitu. Jadi kepikiran gitu. Mungkin melo kali ya namanya. Jadi hukuman itu akan cenderung memiliki identitas gagal. Terus identitas sukses, di sana ada konsekuensi dan restitusi. Kalau coba perhatikan pada kata-katanya, pemilihan kata-katanya nih. Ya, misalnya peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Nah, kalau Bapak Ibu masih menggunakan kata-kata itu, berarti kamu harus ini. Sedangkan kadang-kadang kitanya tidak gitu kan, tidak konsekuen kita nih. Jadi itu termasuk dalam hukuman kalau masih menggunakan kata-kata itu. Kemudian kalau konsekuensi, kata-katanya apa peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Kemudian di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi benar-benar pada saat restitusi, solusinya itu datang dari anak-anak. Kemarin saya juga sudah mencoba melakukan restitusi ke anak saya sendiri.
Cuma anak kelas 1, 2, dan 3 dia masih kurang mengerti dengan apa yang saya bilang. Jadi mungkin kalau restitusi untuk anak kelas 1, 2, dan 3 mungkin agak sederhana sedikit bahasanya. Kemarin saya sudah mencoba melakukannya ke anak saya gitu ya, karena agak luar biasa sedikit anak saya nomor 2 itu. Oke. Jadi, nah ini awas ya kalau dilakukan lagi ya, awas kamu ya. Nah itu merupakan salah satu bentuk dari hukuman. Kalau yang netral, lakukan ya, anak-anak lakukan apa yang saya katakan gitu. Makanya lakukan yang Bu Guru katakan. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kalau misalnya ini, apa hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan gitu. Saya juga tidak menyangka restitusi sedemikian hebatnya bisa mengubah pola pikir seorang anak ya. Tapi kita coba bersama-sama. Ya, tentu saja tujuannya adalah untuk mencapai nilai kebajikan universal. Ya, jadi hukuman mungkin ini dampak pada murid itu marah-marah aja. Karena mungkin Bapak Ibu mungkin udah pernah lihat di TikTok kali ya, yang ketika dia kecil lihat bapak ibunya, kemudian ketika dia besar dia akan melakukan seperti apa, nanti anaknya dia juga akan melakukan hal yang sama, jadi terus sambung menyambung seperti itu. Jadi ada baiknya kita, makanya tadi luar biasa sekali ya, saling sapa, saling senyum gitu dengan sesama ini untuk siswa-siswa kita. Gitu ya. Biarkan yang di rumah, ruwetnya di rumah biarin tinggal di rumah aja. Di sekolah kita memiliki tugas atau mengemban tugas yang luar biasa, mendidik generasi bangsa. Ya, terutama anak untuk tempat kerja kita ini SD Negeri 28 Dangin Puri. Gitu. Jangan kita jangan membentuk anak-anak kita tuh dia pemarah, merasa bersalah, rendah diri, tidak percaya diri, mengasingkan diri. Tapi tadi saya masuk ke kelas 2A itu dan luar biasa sekali. Dia berani bertanya kepada saya, Bu Wiwi ini gimana caranya? Itu luar biasa sekali. Walaupun mereka cerewet ya, walaupun saya agak pilek tadi di sana, tapi dengan keberanian mereka bertanya saya acungi jempol. Memang yang seperti itulah yang diinginkan di generasi atau abad 21. Kemudian kalau hukuman itu cenderung menyakitkan, guru selalu menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Ya. Kalau restitusi kita selalu mengingatkan siswa itu pada keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu akan lebih berkembang cara mereka untuk mencari solusinya, karena solusi bukan dari kita, tetapi kita bisa ngarahin. Itu dia. Nah, sekarang kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat sekolah karena terlambat sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat hadir. Ya, ini hukuman ya. Membersihkan coretan di meja tulis. Konsekuensi. Ya, agak sama dia dengan agak linear dia. Push up 15 kali tidak memakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak pakai sepatu hitam. Ya, hukuman. Ya, sampai bertelanjang kaki itu nggak boleh. Tidak boleh anak-anak itu hukuman seperti itu dilakukan. Ini hukumannya. Ini mungkin ada kasus lagi, yaitu tentang motivasi. Ya, ini saya juga pernah melakukan ini waktu tahun 2006. Ada yang mau membacakan? Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas.
dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa diganti Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Yang pertama, berdasarkan teori motivasi yang telah ada pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Siapa yang mau mencoba? Teori motivasi tadi ada 3 ya, karena yang pertama itu karena dapat teguran atau ketidaknyamanan, yang kedua imbalan, yang ketiga mempertahankan nilai diri gitu. Kira-kira yang mana? Kemudian adakah cara lain antri di depan kelas? Bu Dili coba. Jadi dia harus antri itu karena memudayakan pada anak-anak itu supaya dia tertib ya. Jadi nggak saling berebut gitu berdiri di depan. Kalau sudah antri, berbudaya antri di sekolah, jadi dimanapun nanti anak-anak berada itu ketika memang dia harus menunggu, dia akan menunggu gilirannya. Jadi budaya disiplinnya itu lebih apa ya, lebih masuk di sana. Ya, terima kasih Bu Dili. Jadi teori motivasi itu kita selalu kalau sudah berkaitan dengan teori motivasi itu ada 3. Anak-anak itu pasti kalau ditanya tuh ada 3. Yang pertama tuh menghindari ketidaknyamanan atau teguran. Yang kedua itu yang ketiga itu tadi untuk mempertahankan nilai diri. Yang kedua itu mendapatkan penghargaan. Pasti 3 teori motivasi itu yang selalu ada dalam diri anak-anak. Kenapa begitu? Karena itu sudah ada teorinya dari Diane Gosen yang bilang seperti itu, dan itu berdasarkan survei di lapangan. Ya. Jadi teori motivasi. Nah, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 itu bersedia antri? Memang anak-anak kelas 2 itu kelihatan kayak ini ya, hiperaktif banget ya. Gitu. Jadi mereka tuh tidak akan bisa duduk dengan tenang. Namun percayalah Bapak Ibu, jauh di dalam lubuk mereka mendengarkan dengan seksama. Mereka pendengar yang aktif. Jadi apapun tindakan yang Bapak Ibu lakukan, yang pertama selalu adakan kesepakatan terlebih dahulu. Yang kedua, Bapak Ibu harus memberikan manfaat. Kenapa mereka harus antri? Mereka harus tahu dari segala tindakan, maksud dari segala tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Tinggal kemukakan saja. Maksudnya ini. Ayo anak-anak,
barisnya rapi, kita tunggu, kita beri mereka waktu. Karena mereka bukan robot juga ya, harus gini langsung gini enggak. Mereka perlu berproses. Wih, kamu duluan, aku duluan, kamu duluan gitu. Kita tinggal diam dan berikan mereka waktu. Karena mereka masih kecil ya. Gitu. Ya. Dan tadi juga ada yang dorong-dorong tuh, saya ngajar di kelas 2 dorong-dorong. Saya biarin aja. Jangan dorong-dorong ya, nggak boleh dorong-dorong, kita gitukan saja. Ya. Nah, ini yang paling keren ya menurut saya, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sifatnya jangka pendek ya. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan itu mengendalikan perilaku seseorang, sama. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Dia itu mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan dan ketika tidak mendapatkannya, itu akan gimana ya, perasaannya itu akan gimana gitu rasanya ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya penghargaan itu merupakan hukuman juga. Kalau dulu waktu stimulus respon, Bapak Ibu, kalau ini tadi kalau nggak salah di kelas 2 saya dibegitukan, Bu Guru, kalau saya benar menjawab hadiahnya apa gitu. Jadi anak-anak tuh masih berorientasi pada hadiah. Sekarang bagaimana mereka itu berorientasi pada alasan atau manfaat di balik apa yang mereka lakukan. Baik, sekarang ke keyakinan kelas. Ini tadi sudah nih. Cara membuat keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan di keyakinan kelasnya ya. Pernyataan universal tadi udah ada, Bapak Ibu bisa nyontek di sana, dicomot yang mana perlu untuk di kelasnya. Kemudian keyakinan kelas itu selalu dibuat yang positif. Kemarin kekurangan saya membuat keyakinan kelas itu masih ada kata jangan, kalau nggak salah ya Bu Yanti ya. Ada kata jangan di sana, yaitu kekurangannya, itu tidak boleh. Sebenarnya harus positif. Ya, kata-katanya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi jangan buat keyakinan kelas tuh biar keren, kelihatan semuanya di mention gitu ya, tetapi nggak satupun anak-anaknya memahami gitu. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Bapak Ibu bisa tayangkan keyakinan kelas secara menyeluruh. Nanti anak-anak kita suruh milih, karena kalau anak-anak disuruh mikir nanti pasti bingung dia. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang penting. Ini cara membuat keyakinan kelas ya. Kemudian ini dia nanti akan saya share untuk ini biar bisa ditaruh di Google Sekolah. Jadi mempersilahkan warga sekolah untuk melakukan curah pendapat. Nah, curah pendapat ini biasanya pada bentuk poster maupun di papan juga boleh. Poster yang ada sticky note juga boleh. Ya, mencatat semua masukan-masukan dari siswa, itu penting. Sekarang ini yang dipentingkan adalah masukan-masukan dari siswa. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tinjau kembali, ini yang penting. Tinjau kembali pendapat yang sudah dicatat. Tinjau kembali keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas selesai, maka warga sekolah meninjau ulang. Setelah ditinjau, kalau sudah yakin dan menyetujui, semua anggota kelas itu menandatangani. Apa manfaat menandatangani? Bahwa mereka, apapun mereka, kita semua sama, baik yang pintar maupun yang kurang maupun yang bagaimana, semua adalah warga kelas. Dan semua hak mereka memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Ya, dengan adanya tanda tangan di sana semuanya akan merasa dihargai. Dan kita menghargai itu juga ya, bukan hanya merasa aja. Kemudian keyakinan kelas itu dilekatkan di dinding kelas. Nah, ini model T dan ini model Y. Yang manapun yang Bapak Ibu boleh pakai. Misalnya kata hormat. Hormat itu seperti apa? Nah, ini penjabarannya di sini. Hormat itu datang tepat waktu, menyapa teman
teman dan guru tiap pagi, mengembalikan barang-barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman, tidak menggana. Ini adalah penjabaran dari masing-masing keyakinan kelas, karena terus terang saja anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu belum terlalu memahami kata hormat tuh yang kayak gimana. Jadi bisa dipilih keyakinan kelas model T atau model Y. Kita lanjut. Ini juga bisa. Guru itu tugasnya apa saja, murid itu tugasnya apa. Ini kita bisa tulis juga di sana untuk keyakinan kelasnya. Nah, ini posisi kontrol guru ya. Ini saya hanya akan sekilas saja. Saya akan ini karena sudah waktu juga. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru, dan siap-siap Bapak Ibu mungkin kalau setelah melihat ini akan refleksi diri. Bapak Ibu menempati posisi kontrol yang mana? Ya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemberi, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi yang pertama itu posisi apa tadi nih kan? Penghukum ya. Sekarang pembuat rasa bersalah ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang tadi itu pembuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah anak-anak yang bersalah gitu. Jadi identitasnya identitas gagal. Jadi outputnya adalah identitasnya gagal gitu. Sekarang posisi teman ya. Baik Bapak Ibu guru, ternyata sudah 1 jam ya. Wah nggak kerasa berarti ya. Saya merasa GR nih, gede rasa nih. Apa dari tadi ngeliatin zamannya. Tapi tidak, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan sedikit ilmu lah, sedikit pencerahan, apalagi GMAS yang sudah mau PPL, mudah-mudahan dapat ya. Jadi intinya bagaimana sekarang kita bergerak dari penghukum ke konsekuensi, kemudian dari konsekuensi ke restitusi. Di besok di sesi yang kedua kita akan belajar untuk merestitusi, termasuk Bapak Ibu akan merestitusi pendampingnya, temannya gitu, yang memiliki identitas gagal. Baik, demikian untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita tutup untuk Prama Santi dulu. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu Guru SD Negeri 28 Danginpuri, luar biasa sekali pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam sesi diseminasi dari budaya positif, yaitu di mana saya sebagai salah satu CGP rekognisi angkatan kelima, di mana di sini sebagai implementasi dari aksi nyata 1.4 yaitu menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi saya harapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk open video dan kita ini di sini supaya diskusinya tuh baik dan Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan di kelas nanti, di kelas yang Bapak Ibu mampu ya. Mohon juga diberikan ini di WA juga teman-teman yang belum masuk dalam Zoom supaya masuk ke Zoom supaya kita bisa mendapatkan peserta lebih banyak dan berdampak lebih besar gitu ya. Baik, saya mulai saja. Adapun diseminasi ini seperti yang saya kemukakan tadi adalah aksi nyata dari modul 1.4 di mana pada sesi 1 kita sudah lakukan di hari Senin di tanggal 22 Agustus dan sesi yang kali ini adalah sesi kedua di hari Rabu 24 Agustus. Tujuan diseminasi kali ini adalah untuk menanamkan budaya positif dan konsep inti yang terkandung di dalamnya. Kemudian membagikan pengalaman terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah, serta dapat memberikan inspirasi untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Tujuan dari budaya positif ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Agenda kita, kalau kemarin kita sudah mempelajari beberapa teori, mempelajari dan juga mengimplementasikan beberapa teori. Sekarang teori tambahannya, yaitu tentang teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi.
Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah Bapak Ibu silakan belajar untuk mengetik di chat dari 5 posisi kontrol yang manakah yang dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin ketik di chat. Silakan Bapak Ibu mengetik di chat, ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin saya tambahkan di sini dulu. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah pemantau, penghukum. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang manakah yang Bapak Ibu mungkin bisa di-chat ya, mengechat di sana posisi kontrol mana yang dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila pada anak-anak, apakah itu penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau manajer. Oh, atau teman lagi satu. Yang mana yang dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Oke, silakan di-chat. Ya, Budili manajer. Mungkin ada yang lain, apakah penghukum? Silakan untuk di-chat ya, pemantau. Ya. Kita akan lihat kembali, sambil Bapak Ibu melihat di chat, kita akan lihat kembali tayangan YouTube-nya. Oke, coba di sini. Baik, 5 posisi kontrol sebentar. Ini ada masalah sedikit. Nah. I'm 39 years old. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama tadi, tipe penghukum. Jadi kalau tipe penghukum ada indikatornya. Jadi suaranya tuh kalau misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian memberikan nama kepada anak-anak, misalnya kamu itu bodoh sekali seperti itu, berarti Bapak Ibu berada pada posisi penghukum. Saya yakin kok Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang berada pada posisi ini. Nah, dampak dari sini adalah murid itu akan menjadi dendam selamanya, dia akan menjadi dendam. Padahal kita itu kan maksudnya baik ya sebenarnya. Saya juga pernah berada pada posisi ini. Maksud kita tuh baik sebenarnya, hanya saja pada saat sekarang, mungkin kalau pada zaman kolonial dulu ya, pada waktu saya dulu diberikan pembelajaran itu mungkin iya, mungkin tipe ini sangat efektif mungkin ya untuk menertibkan siswa. Tapi kalau misalnya pada saat ini untuk mempersiapkan siswa menuju era 4.0, jadi menuju society 4.0 sampai 5.0, ada baiknya kita tidak lagi menggunakan atau tidak lagi berada pada posisi penghukum. Nih, saya lanjut aja ke posisi atau posisi kontrol guru yang selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik, yang kedua tadi adalah pembuat rasa bersalah ya. Jadi saya paham banget kelima posisi ini karena lumayan lama ya saya mengajar dari tahun 2010 sampai sekarang 2022. Bukan hanya 2010 saja, saya mengajar dari tahun 2005 sebagai seorang guru honorer juga. Jadi saya paham betul kelima posisi ini. Jadi saya juga sudah pernah mengalami kelima posisi ini dan tentu saja sekarang mari kita bersama-sama, mudah-mudahan ini juga merupakan tujuan dari Bapak Ibu supaya kita bisa mengubah pola atau posisi kita dalam membelajarkan siswa, yaitu diupayakan sebagai seorang manajer. Itu sih idealnya ya. Oke, kita akan lihat. Tadi kita sudah lihat sebagai pembuat rasa bersalah, memang karena kata apapun itu sedikit pun kata-kata guru itu sangat sangat diingat oleh anak-anaknya dibandingkan kata-kata orang tuanya. Kata-kata oleh guru itu sangat diingat, bahkan dijadikan suatu prinsip ya bagi anak-anak biasanya. Oleh karena itu, tentukan posisi kita yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, yang tadi itu adalah pembuat rasa bersalah ya. Jadi kita menyalahkan anak-anak atas apa yang mereka lakukan. Gitu. Baik, ini selanjutnya adalah posisi kontrol dengan posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Saya akan bahas sedikit ya dua yang tadi. Posisi teman, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah sering dengar saya bicara ya. Misalnya, ayo anak-anak kita operasi semut demi nama SD 28 Angin Puri gitu misalnya. Nah, itu saya memposisikan diri sebagai teman. Namun seperti yang dibilang tadi, ada banyak kekurangannya. Kekurangannya itu adalah hanya bergantung pada satu orang, jadi ketergantungan dia, dan motivasinya masih bersifat eksternal, hanya untuk meningkatkan nama baik sekolah itu saja, bukan dari motivasi internalnya dia. Nah, kalau dari segi posisi pemantau itu hanya berdasarkan peraturannya. Kamu tahu peraturannya, kamu tahu konsekuensinya apa gitu. Jadi sebatas itu saja. Kalau ngomongnya hanya sebatas itu saja, berarti Bapak Ibu guru mengambil posisi sebagai pemantau atau supervisor ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila? Tadi Ibu Dili juga menyebutkan yaitu kita mengambil posisi manajer. Yang seperti apa sebenarnya posisi manajer ya? Mari kita simak. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Luar biasa sekali ya kelima posisi kontrol itu. Jadi itu sepertinya sudah berdasarkan tipe-tipe guru yang ada ya. Dan itu juga sudah berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari William Glasser. Dan tentu saja posisi di mana kita nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Jadi solusinya itu semua dari siswa. Dan kita mengarahkan mereka untuk menemukan solusi tersebut atas pelanggaran. Kalau pelanggaran itu kita sebutnya sebagai identitas gagal. Bagaimana kita membentuk identitas gagal itu agar dia menjadi sukses dan tambah lebih stronger lagi untuk ketika mereka akan kembali ke komunitas atau kelompoknya gitu. Bukan untuk memberikan mereka identitas gagal dan terus mengecap diri mereka gagal aja terus. Saya nggak bisa dan rasa rendah diri gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Semoga Bapak Ibu tidak bosan nih. Tidak, Bu. Jawaban saya benar, Bu. Ya, semangat Bu Dili. Nanti hadiahnya minyak goreng ya Bu Dili ya. Oke. Baik. Sudah ini ya, 5 kontrol itu seorang manajer. Nah, di sini ada motivasi ya, jadi guru berbuat apa saja yang diperbuat oleh guru ketika sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di kedua teori kontrol ini, di kedua kontrol ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu memiliki identitas gagal. Identitas gagal itu artinya mereka akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Kalau identitas berhasil ini mereka menemukan mengapa mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Identitas berhasil itu sukses itu adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi guru berbuat kalau sebagai penghukum itu cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti baik itu secara verbal dengan kata-kata maupun dengan fisik gitu ya. Kemudian menyindir juga. Kalau pembuat rasa bersalah dengan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam dari raut mukanya. Kemudian kalau identitas berhasil, itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur, oh kamu sudah 5 kali nih nggak terlambat aja terus gitu. Nah, seperti itu sebagai pemantau ya. Kemudian sebagai manajer tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini juga apa yang guru katakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ini, gitu. Terus kalau membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak, gitu. Kalau teman, lakukan untuk Bapak ya, lakukan untuk Ibu ya, gitu. Lakukan untuk demi menambah baik sekolah ya, gitu. Kalau pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Kalau kontrol diri sebagai seorang manajer, ya seperti tadi pertanyaannya, bagaimana kamu akan memperbaikinya, siapa yang bisa mengingatkan kamu kalau lupa gitu. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa juga ditanyakan konsistensi akan komitmennya gitu. Jadi murid akan berkata, dan ketika kita memposisikan sebagai manajer, dia pasti akan terus mencari solusi atas permasalahan atau identitas gagal yang mereka ciptakan. Ini sebenarnya untuk membentuk sosio-emosional dari masa depan kita agar lebih stronger gitu biasanya, agar mereka lebih berani gitu. Kalau penghukum itu cenderung mereka takut, bahkan takut untuk menyampaikan apa ide di kepala mereka gitu. Jadi seperti itu. Dampaknya kepada siswa kalau penghukum malah cenderung akan mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi agresif biasanya perilakunya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, nanti akan ada dunia berkualitas ya. Dunia berkualitas itu adalah semacam dunia seperti apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Nah,
Ini kita skip aja karena waktu. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Misalnya sekarang ketika jam pelajaran saya, misalnya saya mengajarkan apa ya, misalnya waktu itu bahasa Indonesia gitu, misalnya menentukan ide pokok dari apa namanya, suatu cerita gitu. Nah, ketika ada murid yang mengantuk, waham gitu, karena pelajaran bahasa Indonesia ya, waham berarti anak-anak itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kesenangan. Ya, ini salah satunya ya. Berarti saya harus merefleksi diri saya sendiri. Waduh, kayaknya nih metode pembelajaran saya atau pengajaran saya ini masih kurang perlu dibenahi gitu. Jadi pada intinya anak-anak memiliki kebutuhan dasar yang memang benar-benar artinya kebutuhan dasar ini harus apa namanya, diberikan sehingga mereka akan belajar dengan semangat ya. Kita lanjut dulu. Oke. Sebelum ke sana, sekarang coba mungkin siapa yang volunteer mau membacakan? Silakan. Ini adalah contoh lingkaran 4 kebutuhan dasar. Ya, Bu Ari DJ. Silakan dibaca, Bu Ari DJ. Isilah setiap bagian lingkaran dengan nama orang, benda, atau apapun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar itu, dari cinta, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Oke, terima kasih Bu Ari. Baik, mungkin ada yang bisa mencontohkan kira-kira senangnya Bapak Ibu tuh, misalnya senang. Senangnya itu misalnya didapatnya dari mana? Bisa dari hobi ya. Misalnya gimana caranya Bapak Ibu, coba sebutkan nama orang, nama benda untuk memenuhi kesenangan. Nama orang, nama benda untuk memenuhi rasa sayang gitu. Nama orang atau benda untuk memenuhi kebebasan. Misalnya saya senang main game gitu. Jadi saya senang misalnya gamenya nama gamenya Harvest Moon, berarti saya akan senang ketika saya bermain game Harvest Moon full 1 hari gitu. Nah, kira-kira mungkin ada yang mencontohkan satu bentuk kesenangan. Saya, Bu. Ya, Bu Dili, silakan. Baca novel. Ya, Bu Dili suka baca novel ya. Oke, baik, keren banget. Ya, Bu Komang, silakan. Saya, Bu. Saya. Ya, Bu Sri, suka jualan? Saya senang berjualan? Iya. Ya, senang apa Bu? Saya Jualan. Oh ya, senang berjualan. Ya, merasa senang kalau saat berjualan. Oke. Bu Dili punya kesenangan baca novel. Saya punya kesenangan main game. Ibu Sri punya kesenangan berjualan. Nah, Pak Ketut silakan. Apa ya Pak ya, saya nggak terlalu dengar. Apa ya Pak, ulangi lagi Pak Ketut. Itu belum di... Kalau saya punya kesenangan jalan-jalan supaya dapat cuci mata. Oke, kesenangannya jalan-jalan ya Pak ya, wah keren nih. Yang penting jalan-jalan sama istri ya Pak ya, jangan sama istri orang Pak.
Nanti kalau sama istri orang, ibu kepala sekolahnya nelpon istrinya lagi. Ya, oke. Bu Yanti belum tahu nih kesenangannya apa. Kesenangan akan didapatkan ketika ngalap tabel atau memetik cabai dan memetik bunga. Nah, kebayangkan rasa senangnya saat itu gitu ya. Nah, anak-anak juga memerlukan itu dalam pembelajaran. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu mendapatkan hal tersebut, rasa senang itu dalam pembelajaran. Jadi itu merupakan salah satu dari 5 kebutuhan dasar. Ya, dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang senang untuk dimaki-maki ya misalnya ya. Bodoh sekali, masa segitu aja nggak bisa gitu. Ya saya dulu juga sempat seperti itu ya dulu, tapi sekarang anak-anak itu ada 5 kebutuhan dasar ini 4. Jadi kalau diterima atau disayang, nah coba sekarang kalau anak-anak sekarang itu kalau istilah Balinya tuh dipuji-puji gitu ya, dipuji gitu. Ini baru pintar sekali, dan itu saya lakukan kepada anak-anak kelas 1 di SD 28. Ini baru pintar sekali. Besoknya itu udah dia otomatis dia Om Swastiastu, Bu Guru, selamat pagi gitu dia. Itu hal yang sangat luar biasa sekali bagaimana kita itu bisa memberikan mereka kebutuhan dasar mereka sehingga pembelajaran akan lebih gampang atau cepat masuknya gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa juga merubah paradigma dari pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Baik, di sini dunia berkualitas. Nah, dalam dunia berkualitas ini bisa dipakai pada saat MPLS nih. Jadi nanti buat satu lingkaran, nanti pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Mungkin mereka banyak ya menyebutkan, tetapi kita harus membiasakan mereka memilih yang paling. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting. Ya, jadi beberapa nilai kebajikan itu ada yang paling penting itu yang mana. Kemudian menjadi orang yang bagaimana yang Anda inginkan dalam diri Anda. Kemudian pencapaian apa yang dibanggakan, pekerjaan ideal apa, ini kayak cita-cita ya. Kayak kita tuh nanyain karena anak tuh cita-citanya apa sih gitu. Ceritakan bagian hidup perjalanan Anda di mana Anda merasa titik puncaknya. Apa sih setiap anak-anak itu punya, di mana dengan pujian atau dipuji oleh ayahnya pun itu merupakan satu titik puncak keberhasilan bagi dia. Itu pasti ada. Beda-beda tentunya pengalamannya. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, dalam hidup anak-anak itu pasti ada. Nah, ini adalah dunia berkualitas, dunia yang ada dalam, di sini sudah ada ya, menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi semua yang siswa inginkan. Kalau seluruh siswa di masa MPLS kemarin, Bapak Ibu membuat seperti ini, Bapak Ibu tahu, bisa mengidentifikasikan secara sosio-emosional, inilah dia anak-anak saya, inilah yang diinginkan oleh anak-anak saya. Dan kita akan lebih mudah untuk menontonnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana ini sering saya lakukan juga, yaitu segitiga restitusi itu, tadi dengan mengambil sebagai posisi manajer itu ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dari bawah dulu nih, dari alas dulu. Kemudian di bagian kirinya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di validasi tindakan yang salah ini intinya kita bilang ini, ya nggak apa-apa kok kita berbuat salah gitu. Jadi biasanya kalau saya nih ya, misalnya kalau anak-anak itu kalau berbuat salah tuh pasti 1000 alasan akan keluar, ya 1000 alasan. Setelah itu pasti hal yang tepat atau kemudian di akhir mereka mengemukakan 1000 alasan itu dengan nangis, dengan apa. Setelah itu baru akan muncul kebenaran gitu biasanya. Dan pada saat itulah kita menanyakan kembali keyakinan yang telah disepakati. Nah, di sini ada, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ada pertanyaannya di sini, ada cara-cara untuk berkata-kata juga ada, yang mana yang disebut dengan menstabilkan identitas. Ya, yang pertama Bapak Ibu ketika nanti ada
anak yang dipanggil misalnya ke kelas gitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, dengan kata-kata seperti itu, Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi di yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita anggap anak-anak yang melanggar itu memiliki identitas yang gagal, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi jangan pikir saya tadi ngomong seperti itu, Bapak Ibu memikirkan bahwa saya melakukan segitiga restitusi. Iya juga sih. Tapi benar kok, saya juga pernah kok berada di posisi kontrol yang lain. Selain sebagai seorang manajer. Karena untuk menjadi seorang manajer itu perlu proses juga gitu. Nggak serta-merta langsung menjadi seperti itu gitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik kan biasanya, oh dia yang salah, Bu Guru, dia yang salah, dia yang duluan. Nah, seperti itu biasanya. Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang mencari siapa yang salah, mari kita mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Jadi kalau sudah berbicara seperti itu berarti dalam sisi pertama. Nah, mengapa kita melakukan seperti ini? Karena anak-anak yang berbuat kesalahan itu biasanya terus berfokus pada kesalahan. Nah, alasannya adalah rasa bersalah itu menguras energi, membutuhkan energi yang sama untuk melakukan mencari penyelesaian, dan ketika merasa bersalah kita mengalami identitas gagal, dan orang lain yang berada pada kondisi ini cenderung akan menyalahkan orang lain untuk mempertahankan diri daripada mencari solusi. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Makanya kita perlu stabilkan dulu identitasnya. Kemudian perasaan bersalah membuat terperangkap pada masa lalu. Nah, ini ya yang suka terperangkap atau galau pada masa lalu ya. Di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan kita hanya mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa mendatang. Itu alasannya kenapa kita menstabilkan emosi. Kemudian kita akan lanjutkan. Yang kedua, sisi yang kedua setelah Bapak Ibu tadi menstabilkan menstabilkan identitas, sekarang yang kedua yaitu sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kata-kata yang dapat Bapak Ibu gunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk loh dari ini. Kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan itu gitu, atau apa alasanmu melakukan itu? Oh gini Bu, dia tuh kan bapak saya, bapak misalnya yang bilang-bilang orang tuanya ya, nama orang, bapak saya tuh kan namanya udah bagus kok, lagi terus diomong-omongin, kan saya merasa terluka. Biarin dia seperti itu ya. Kita patut bangga pada dirimu sendiri, tapi kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, bukan gitu. Nah sebenarnya di kenapa memvalidasi tindakan yang salah? Di sini seolah-olah kita itu menyarankan bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik ya. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Pelanggaran aturan itu memenuhi pelanggaran aturan itu karena anak-anak itu karena biasanya mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang tentu saja bertabrakan dengan kebutuhan dasar yang lain gitu. Dan kalau kita tolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan. Kita lanjut. Ya, apa yang kita percaya dari sisi yang ketiga itu sesudah mereka mengemukakan semua alasannya, kemudian apa yang kita percaya, apa bayangannya kamu mau menjadi seperti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini gitu. Sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas gitu. Jadi sebenarnya mengapa kita melakukan restitusi ini adalah agar anak-anak itu mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, karena tentu saja di masa yang akan datang sosio-emosional mereka tuh harus akan banyak ditemukan mungkin kasus bunuh diri, kasus narkoba, kasus asusila gitu, karena mereka tidak kuat akan sosio-emosional mereka sendiri, dan kita tidak tahu dunia di tahun 2030 itu seperti apa, atau dunia di tahun 2040, dan kita itu menjadi bagian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Jadi Bapak Ibu merupakan bagian terpenting dalam sejarah peradaban di Indonesia.
Baik. Mungkin ada orang, saya sebagai gurunya, ya, siapa yang mau berkenan menjadi siswanya? Mungkin siapa? Biar tidak lama waktunya, silakan. Ya, Bu Sri Ayuni mungkin ya, Bu Sri Ayuni ya, biar cepat nih, biar cepat waktunya nih. Baik, saya oke. Apa Bu? Praktiknya, Ibu sebagai siswa, ceritanya ambil satu siswa dengan masalahnya apa gitu. Kita akan praktik di sini ya, praktik restitusi. 1 menit aja Bu, 1 menit aja. Ya. Siap Bu? Ya, masalahnya apa aja boleh. Siap Bu, siswa dengan masalahnya ya. Ya, siswa yang tidak membuat PR itu Bu, selalu tidak membuat. Oke, selalu tidak buat PR ya. Oke. Baik, anggap aja namanya Melati ya. Baik Melati, kenapa kamu kesini hari ini? Ke ruangan Ibu hari ini? Karena saya tidak buat PR Bu. Oh gitu. Jadi apa namanya, Bu Guru juga pernah mengalami hal tersebut. Nah itu juga itu di satu ya. Nah, berbuat atau tidak buat PR itu tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah kok seperti itu. Sekarang, nah itu udah menstabilkan identitas. Sekarang kita lanjut. Sudah berapa kali tidak buat PR, Melati? Saya sudah 3 kali tidak buat PR Bu. 3 kali nggak buat PR. Itu tidak buat PR karena apa ya? Oh, saya diajak pulang kampung terus sama ibu. Jadi tidak bawa buku ke kampung. Oke, tidak bawa buku ke kampung ya, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kan kita punya kesepakatan nih. Nah, ini sisi yang ketiga ya. Sekarang kan kita punya kesepakatan nih, jadi kita harus membuat kita harus tepat waktu ya dan bertanggung jawab. Kita menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kan gitu, tepat waktu kan. Nah, kira-kira gimana sih menurut Melati caranya supaya Melati bisa buat PR lagi? Biar ingatlah buat PR, gimana sih caranya kira-kira ya? Kalau pulang sekolah harus langsung dibuat PR-nya dulu, baru bermain. Benar. Bisa nggak melakukan seperti itu? Bisa Bu, mulai besok saya buat PR dulu sampai di rumah. Ada nggak yang bisa bantu kira-kira supaya Melati bisa konsisten buat PR-nya gitu? Ada nggak? Hampir aja ya saya bilang ini karena biasa ya, kita belum terbiasa, nggak apa-apa. Minta bantuan sama ibu nanti di rumah. Sama ibu. Nanti Bu Guru akan nanti Bu Guru akan WA ibunya ya. Bu Guru akan lihat mulai besok, kita sama-sama kerjasama ya Melati dan mamanya Melati. Kita sama-sama mengingatkan Melati supaya besok Melati bisa buat PR dengan baik. Semangat! Iya Bu Guru, semangat! Ya, oke, cuman gitu aja, segitiga restitusi sudah selesai. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang ya kadang-kadang di tengah-tengah tuh kita kamu harus gini gitu karena kita belum terbiasa, tidak apa-apa. Baik, itu dia segitiga restitusi dan Bapak Ibu juga sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Sekarang sudah sampai pada akhir dari webinar kita pada hari ini. Mohon diberikan refleksi pembelajaran. Mungkin Bu Dili memberikan refleksi. Jadi kita punya 4P dan refleksi ini juga bisa dilakukan kepada siswa-siswa kita. Dimulai dari peristiwa hari ini belajar apa aja, kemudian perasaannya bagaimana, pembelajaran apa yang didapatkan, dan kira-kira mau menerapkan nggak ke depannya atau bagaimana? Silakan Bu Dili. Terima kasih Bu Guru Wiwi. Jadi refleksi pembelajaran saya hari ini adalah
saya jadi mengetahui 5 kontrol yang harus diketahui oleh guru. Dari 5 kontrol itu saya berfokus pada kontrol manajerial. Karena selain sebagai teman, kita juga harus bisa memanage murid kita dan bisa menerapkannya di sekolah, terutama di dalam kelas. Jadi saya harap diri saya bisa menerapkan ke depannya di kelas. Seperti itu, Bu. Makasih. Oke, tadi berarti baru pembelajaran. Perasaannya belum. Kalau perasaannya ada roda emosi pelucik, saya lupa gini kan. Ya, silakan perasaannya bagaimana, Bu Ari Anggara. Itu tadi peristiwanya ya, itu refleksi peristiwanya. Terima kasih Bu Dili. Sekarang perasaannya bagaimana? Bu Ari Anggara sepertinya di luar. Bu Ari DJ. Gimana perasaannya Bu Ari DJ? Bu, senang bahagia, Bu. Bu, boleh minta PTT-nya, Bu? Boleh banget. Nanti kan di-share di grup sekolah nih. Jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan beneran senang, udah terlihat dari raut mukanya Bu Ari DJ ya, senang banget, happy banget gitu ya. Iya, betul. Baik. Oke, terima kasih sekali. Pembelajarannya sudah tadi dirangkum oleh Bu Dili, kemudian penerapan ke depannya juga udah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi webinar pada kali ini. Dan terima kasih, dan saya harapkan Bapak Ibu juga bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Semoga sekolah kita senantiasa menumbuhkan growth mindset ya. Yang kekinian namanya growth mindset, jadi pola pikir pembelajar, baik itu kepada diri kita sendiri dan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Nih, untuk akhir dari webinar ini, saya tutup untuk Prama Santi. Om Santi. Om, jangan dulu live, kita akan foto bersama dulu. Santi. Om. Jangan dulu live. Ya, kita akan foto bersama dulu ya. Silakan foto bersama. Satu, senyum ya. Habis dapat materi yang terbaik, senyum ya. Yang manis. 1, 2, 3. Bu Ge Parianti, senyumnya mana? Oke, 1, 2, 3. Betul, buka itu. Belum. Kamera. Belum, ulang lagi sekali ya. 1, 2, 3, senyum. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya stop recording dulu.